Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berhijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan makan dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Anda Wika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu peninggalan yang sangat menarik, kota-kota yang ada di bawah laut. Gimana dan apa saja serta di mana sih? So, nggak usah berlama-lama, happy watching. Keberadaan kota di bawah laut kebanyakan berasal dari sejarah masa lalu, baik karena faktor alam maupun mungkin ada faktor manusia di dalamnya, atau bahkan ada unsur mistis yang ada di dalamnya. Ini dia kota-kota yang ada di bawah laut. Salah satunya yaitu ada Xinjiang yang ada di Cina. Xinjiang adalah kota bawah laut yang megah namun juga misterius di perairan Cina, yang diyakini ia ini lahir dari peradaban imperial Cina dan diyakini sebagai kota dasar laut tertua. Hal ini karena peradaban Cina itu merupakan peradaban tertua di dunia. Xinjiang sendiri terletak tepatnya di bawah Danau Qiandao, tepatnya di provinsi Zhejiang. Xinjiang diperkirakan ini adalah bentukan dari masa peradaban dinasti Ming dan juga Qing sekitar pada tahun 1300-an sampai 1900-an, yang juga dikenal sebagai Danau Kepulauan Seribu. Namun terdapat juga sumber yang mengatakan bahwa reruntuhan kota itu bisa berada di bawah air karena pemerintah ini sengaja untuk membangun pembangkit listrik di sekitar daerah tersebut. Namun saat ini tempat tersebut berhenti menghasilkan energi dan digunakan untuk tujuan wisata. Yang kedua ada The Lost Village of Ontario, Kanada. Nah, ini bukan terdapat satu atau dua kota aja nih di bawah air, tapi kurang lebih ada 10 kota yang ada di bawah air. Semua kota tersebut adalah bekas kota madya Cornwall dan Osnaburg. Kota-kota tersebut terendam karena dibangun saluran air sekitar tahun 1958-an. Yang ketiga ada Pavlopetri, Yunani. Kota ini terletak di pantai selatan, tepatnya di Lakonia, Yunani, dan terendam sekitar 5.000 tahun yang lalu dan baru ditemukan lagi itu sekitar tahun 1967. Kota ini itu berukuran sekitar 30.000 meter persegi di dasar laut, yang diduga merupakan bagian dari peradaban Mycenaean, yakni peradaban yang eksis pada akhir zaman perunggu di Yunani yang terletak sekitar 90 km barat dayanya Athena. Kemudian selanjutnya ada Port Royal, Jamaika. Sebuah desa yang berada di kota Kingston menjadi salah satu wilayah tertua di Jamaika. Namun sebagian wilayah pelabuhannya itu terendam di bawah laut. Selama abad ke-17, Port Royal berfungsi sebagai pusat pemerintahan Inggris di Jamaika, namun terendam akibat tsunami sekitar tahun 1692. Yang kelima ada Baku. Baku adalah ibu kota dari Azerbaijan dan merupakan kota terbesar di wilayah Kaukasus dan Laut Kaspia. Kota ini berada 92 kaki di bawah permukaan laut. Kondisi geografis ini menjadikan Baku itu menjadi ibu kota negara dengan lokasi yang terendah di dunia. Selanjutnya ada Dwarka, India, atau yang populer disebut Dwaraka. Nah, kalau kota yang satu ini itu usianya, kalau tadi Yunani itu 5.000 tahun yang lalu, kalau kota ini itu berusia 9.000 tahunan, dan ini ditemukan sisa puing-puing, dan dari situlah diketahui usia dari batu-batu tersebut seberapa lamanya gitu.
Nah, di kota Dwarka bawah laut ini itu ditemukan bangunan, kemudian berbagai ornamen-ornamen, manik-manik, patung, tulang, bahkan ada gigi manusia. Kota ini dipercaya sebagai tempat atau hadiah dari dewa junjungan mereka, yaitu Dewa Krishna. Kemudian selanjutnya ada kota Heraklion, Mesir. Nah, kota ini itu berada di dasar laut Mediterania dan ditemukan sekitar tahun 2000. Lokasinya berada di Mesir dan sering disebut sebagai Tonis Heraklion. Nah, awalnya nih penemuan ini cukup mengejutkan karena sebelumnya ini dianggap ya cuma dongeng anak-anak saja, tetapi faktanya kota itu memang benar-benar ada. Nah, diperkirakan kota ini awalnya itu berada di mulut delta sungai Nil. Namun hingga kini belum ditemukan alasan dibangunnya kota tersebut dan juga penyebab tenggelamnya. Yang kedelapan ada Alexandria, Mesir. Nah, kita masih di Mesir nih. Alexandria ini diperkirakan hilang sejak 1600 tahunan. Namun kemudian ditemukan puing-puingnya itu di lepas pantai Alexandria sekitar tahun 1998-an. Banyak yang mengatakan bahwa penyebab tenggelamnya kota Alexandria ini itu adalah karena gempa bumi. Benda-benda yang ditemukan yaitu beberapa reruntuhan dari beberapa situs seperti patung spekuil, patung-patung, hingga sebagian sisi istana yang diperkirakan itu adalah milik Ratu Cleopatra. Hal ini diketahui dari temuan patung Cleopatra, Mark Antony, dan juga patung anak dari saudara ratu. Yang kesembilan ada kota kuno Baiae yang ada di Italia. Kota ini tenggelam di sebelah barat kota Napoli yang dipercaya itu berisi orang-orang yang beradab dan berasal dari keluarga bangsawan. Meskipun dikenal sebagai kota yang beradab dan juga megah, namun kota ini mulai ditinggalkan sekitar tahun 1500-an karena pada saat itu air itu mulai naik secara perlahan, secara konstan gitu. Akhirnya ditambah lagi karena reruntuhan yang ada di Teluk Dangkal. Akhirnya mereka mulailah itu meninggalkan kota tersebut. Dan menurut versi legendanya itu penyebab dari peristiwa tersebut itu dianggap sebagai hukuman karena sebagian orang tersebut itu tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Kemudian terakhir ada kota Septinghe, Belanda. Kota ini itu diperkirakan tenggelam sekitar abad ke-16. Nah, sekitar tahun 1584 nih. Permukaan kota itu sudah mulai tenggelam dan kini disebut sebagai tanah tenggelam Septinghe. Dulunya ini adalah merupakan desa yang sangat makmur, namun karena kebutuhan akan sumber daya alam menjadikan desa tersebut itu sebagai ladang eksploitasi. Sebagian besar tanah itu sudah hilang dan efek parahnya yaitu sekitar tahun 1584 itu tadi, di mana saat itu juga terjadi perang dan tentara Belanda yang kala itu terlibat dalam perang dengan Spanyol itu harus menghancurkan penghalang tanggul ketika mempertahankan Antwerpen. Alhasil aliran air bisa melumpuhkan seisi kota dan menyebabkan kota ini tenggelam dan juga hilang. Oke teman-teman, itu tadi beberapa kota yang ada di bawah laut. Gimana menurut kalian? Atau mungkin ada yang belum aku tambahkan? Boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.